Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ditya Mianti. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas belajar di luar kelas hari ke-27, yaitu menjawab pertanyaan belajar bersama Bimba yang bertema prioritas dalam proses membimbakan. Pertanyaan yang pertama, kegiatan apa yang harus diprioritaskan motivator dalam proses membimbakan? Mengapa dan jelaskan. Bermain baca-bacaan. Kenapa? Karena kita balik lagi kepada arti bimba, yaitu dimana bimbingan minat baca dan belajar anak. Lalu yang dimana dilakukan secara interistik ataupun dapat dibilang dimana belajar sesuai keinginan ataupun kemauan anak tersebut tanpa adanya paksaan dari lingkungan, yaitu orang tua maupun yang berada di sekitar anak. Maka di saat membimbakan, hal yang diprioritaskan ialah bermain baca-bacaan dengan menerapkan paradigma bimba dan metode bimba yaitu yang harus fun learning. Lalu tujuan khususnya pun menumbuhkan minat baca dan belajar anak bisa tercapai dengan baik. Lalu pertanyaan yang kedua, kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dalam proses bimba interview? Yaitu saat kegiatan awal, kegiatan inti maupun kegiatan akhir. Dimana kalau misalnya kegiatan awal itu dibuka dengan kita menanyakan kabar, ataukah anak sudah makan atau anak sudah mandi, seperti itu, dengan menggunakan dialog bimba seperti Abang Ryan sudah MAKAN, seperti itu. Nah, lalu kegiatan intinya itu dapat diajak bermain kotak tiket bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Lalu juga kita bisa sambil berdialog bimba dengan menanyakan kesukaannya dia ataupun hal-hal yang menyangkut dengan dirinya anak tersebut. Misalnya seperti anak sedang menulis sambung. Nah, itu dapat kita tanyakan atau kita evaluasi kata-kata yang memang sudah dia ketahui agar dapat lebih menguasai lagi perkataan tersebut atau kata-kata tersebut. Lalu kalau saya sih saat ini kalau menerapkan kayak berdialog gitu, kalau misalnya saat bermain modul itu, yaitu saat bermain anak itu sedang menulis sambung. Itu sih paling sama. Kalau misalnya di modul baca-bacaan itu kan sudah ada kata-katanya, jadi itu kan kita tinggal membantu anak tersebut, seperti itu. Lalu kalau misalnya di bagian modul matematika, saya tidak mengganggu, tapi saya lebih membantu anak tersebut bermain modul matematikanya. Tidak saya sambung dengan bermain modul baca-bacaan. Nah, pada kegiatan akhir ini kita dapat mengevaluasi kembali sesuai kemampuan anak tersebut ataupun sesuai modul yang telah tadi dikerjakan. Kita dapat menanyakan kata per katanya kembali, dan juga tidak lupa untuk memberikan reward ataupun apresiasi kepada anak. Terus pertanyaan yang ketiga, sudahkah Anda menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dalam proses bimba distance learning? Berikan contohnya. Kalau saya sudah, dan akan saya tingkatkan lagi saat bermain modul yang bisa diseling dengan berdialog. Seperti tadi contohnya yang saya bilang, bisa diterapkan di ketika anak tulis sambung ataupun di kegiatan akhir, ataupun ya kita yang mempunyai selah, atau kita bisa lihat di mana anak ini
tidak keberatan gitu ya ketika kita mengulangnya kembali, menanyakan tentang kata per kata tersebut. Lalu pertanyaan yang keempat, sebutkan manfaat dari kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu bisa mengevaluasi dari segi afeksi, bisa melihat anak apakah senang, antusias, dan apakah sudah tumbuh minatnya dari anak tersebut ini. Dan dapat juga dilihat pada mimik wajah anak ini agar tujuan dari kita ini dapat tercapai dengan baik tanpa adanya kepaksaan dari pihak manapun. Pertanyaan yang kelima, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan dalam proses Bimba Distance Learning? Yaitu pastinya tujuan Bimba itu tidak tercapai, yang dimana tujuan Bimba ini berisi tentang menumbuhkan minat baca dan belajar anak. Motivator pun tidak bisa menikmati dan merasakan senang karena hal ini akan terasa seperti les baca bukan Bimba. Jadi dimana kita lebih tidak mau melihat prosesnya, padahal kalau di Bimba itu kita lebih mengutamakan dimana proses perkembangan anak ini. Lalu dan minat anak akan terhambat ataupun bisa tidak muncul minat anak tersebut ini, ataupun karena dimana anak ini belajar atau mengerjakan modul itu tidak sesuai dengan kemampuan anak ini. Jadi dia mengerjakan asal mengerjakan aja, mungkin juga bisa bukan dia yang mengerjakan tapi entah orang tuanya, kakaknya, ataupun yang lainnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari video saya maupun perkataan atau ketidaktepatan jawaban dari saya. Saya memohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Bye.